Shalom. Senang sekali kita bisa bersama di dalam ibadah ini dan kita berkesempatan atas kasih karunia Tuhan kembali bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Walaupun minggu lalu saya sampaikan tujuan hidup orang percaya. Dan salah satu poin tujuan hidup orang percaya itu adalah bagaimana hidupnya memuliakan Tuhan. Dan tentu kita menyadari kejadian kita, keberadaan kita bukan sebuah kebetulan. Ada sebuah maksud dan rencana, bahkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita ini dapat senantiasa memuliakan Tuhan. Namun di dalam kehidupan yang kita jalani, kita tentu akan berinteraksi dengan banyak hal, banyak orang, banyak karakter, banyak situasi yang kadang membuat kita mengalami berbagai kesulitan. Dan untuk itu hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu jangan emosi ya, tenang saja. Ketika kita menghadapi berbagai situasi yang kadang-kadang tidak menyenangkan buat kita, tidak sesuai harapan kita, bahkan hal-hal yang bisa memancing emosi kita begitu tinggi. Mari kita belajar hari ini sama-sama untuk bisa tetap tenang di dalam menghadapi semua hal. Di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-29 dan juga pembelajaran yang kita bisa belajar di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 dari ayat yang pertama sampai yang ke-23, bagaimana dikisahkan tentang Daud dan kita bisa belajar banyak hal yang lainnya. Ya, mari hari ini saya mengajak kita sekalian terlebih dahulu untuk membaca satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-29 bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Sekali lagi 2, 3. Jadi orang yang sabar itu merefleksikan diri dan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang besar pengertiannya. Kadang-kadang kita untuk mengerti orang lain itu ngalamin kesulitan. Dan karena kita seringkali gara-gara kita salah pengertian, salah paham, gagal memahaminya, maka kita terpancing bisa jadi marah. Tetapi siapa yang cepat marah, dia bikin tambah bodohnya kelihatan. Jadi membesarkan kebodohan. Nah, hari ini sebelum saya lanjutkan lagi ada satu ayat yang menarik buat saya untuk kita baca juga ya. Amsal 14 ayat 17, boleh baca di gadgetnya ya. Amsal 14 ayatnya yang ke-17. Yuk kita coba lihat lagi. Amsal 14 ayat yang ke-17 kita baca sapa. 1, 2, 3. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Iya. Sekali lagi, 2, 3. Jadi orang yang bijaksana sikapnya bagaimana? Bersabar. Ya. Kita kembali kepada slide. Setiap orang pasti pernah marah. Saya pernah marah, saya pernah emosi. Yesus pun juga pernah marah. Setiap kita pernah marah. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab ya, yang populer sekalipun juga pernah marah. Tapi tidak semua orang bisa mengendalikan kemarahannya dengan bijak. Ada contoh-contoh yang kita bisa lihat. Dan tentu bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun bisa kita
baca di Alkitab sendiri yang juga satu momen ketika dia tidak mampu mengendalikan kemarahannya, gitu ya. Nah, emosi adalah anugerah Tuhan. Kita diberikan sebuah perasaan, begitu. Dan tidak ada yang salah dengan perasaan kita. Tetapi mengelola perasaan kita ini menjadi tugas kita. Karena buah Roh Kudus itu adalah salah satu di antara 9 buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Ya. Kemampuan kita untuk bisa menguasai diri kita, menguasai perasaan kita, bisa mengelola yang ada di hati ini. Itu jadi tugas dan tanggung jawab kita. Ya, jadi kalau emosi yang dianugerahkan Tuhan tidak dikendalikan, tentu akan bisa merusak. Bukan cuma diri kita yang jadi rusak, tapi orang lain yang kena emosi kita juga bisa berdampak begitu. Nah, dunia sekarang ini penuh dengan tekanan, konflik, dan orang-orang yang kadang bersikap ribet begitu. Ada banyak hal-hal yang kadang-kadang bisa buat kita tidak enak. Yang bisa membuat kita juga mudah terbakar emosi. Begitu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita mampu bisa bersikap tenang di tengah tekanan. Kita bisa belajar dari beberapa tokoh, baik yang gagal maupun yang berhasil di dalam mengendalikan emosinya. Ya, bahkan juga kita belajar meneladani Yesus yang tidak membalas apa yang dialaminya dengan kemarahan yang bisa saja secara manusia hal itu terjadi. Nah, apa yang Tuhan mau dari saya, apa yang Tuhan mau dari saudara? Yang pertama adalah dalam konteks ini mari kita belajar kendalikan diri. Jangan dikuasai emosi. Kendalikan diri. Orang yang sabar besar pengertiannya. Kesabaran itu bukan kelemahan. Kalau saya sabar bukan berarti saya lemah. Kalau saya ngalah bukan berarti saya salah. Kesabaran justru menunjukkan bahwa ada sesuatu kekuatan di dalam sosok pribadi orang percaya. Oleh karena kehidupannya itu tidak lagi cuma dikendalikan oleh keinginan dirinya, tetapi oleh karena Roh Kudus ada di dalamnya. Itu sebabnya tadi pujian kita mendorong kita supaya dia terlebih besar di dalam kita. Ketika dia terlebih besar, bahkan lebih besar dari apapun juga, maka kebesaran kekuasaannya mengendalikan hidup kita, barulah kita diberikan kemampuan. Karena pada dasarnya manusia memiliki tubuh dosa. Tubuh dosa ini kadang-kadang membuat kita kadang-kadang tidak mampu mengendalikan dan menguasai apa yang menjadi keinginan daging kita. Ketika kita ditantang, ketika kita dipancing, kita bisa menunjukkan siapa saya sebenarnya. Dan saat itu, Yesus menjadi kecil, aku semakin besar. Dan keakuan yang besar itu akan nampak kelihatan bahwa sebenarnya kita bodoh dan bukan orang yang bijak. Maka ketika emosi makin besar dan menguasai hidup seorang, dia membesarkan kebodohannya. Tetapi sebaliknya siapa yang bisa mampu mengendalikan, bisa bersabar, maka dia menunjukkan bahwa jati dirinya ada Tuhan yang lebih besar dari apapun juga. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh tokoh yang kita bisa belajar tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf hidup di dalam tekanan hidup yang luar biasa sejak masa mudanya. Di tengah-tengah keluarga yang tidak menyukai dirinya. Di tengah-tengah rancangan-rancangan jahat yang ada di sekeliling kehidupannya.
perlakuan-perlakuan yang amat tidak menyenangkan yang diterima oleh Yusuf. Semua hal itu menempa kehidupan Yusuf, membawa dia memiliki pengalaman yang pahit, difitnah, nyaris mau dibunuh, dijebloskan ke sumur, dijual jadi budak, dipenjara. Di penjara nggak cuma cukup begitu saja, tapi juga difitnah, mengalami janji palsu, orang-orang yang katanya setelah ditolong mau nolong tapi lupa diri, dan lain sebagainya. Sampai satu saat Yusuf akhirnya berhadapan dengan saudara-saudaranya yang pernah menjual dia sebagai budak di Kejadian 45. Tentu ia bisa menyimpan dendam. Ia bisa menyimpan kemarahan. Ia bisa menceritakan sederetan perlakuan yang tidak menyenangkan dirinya dari sejak awal sampai saat itu. Dan tentu semua hal itu bisa menjadi cerita berseri yang tidak akan pernah terlupakan. Dia bisa mengungkit segala sesuatunya untuk membuat dia punya alasan untuk menjadi marah sedemikian rupa. Dan membalas dendam, mempermalukan mereka. Tetapi semua hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Dalam kehidupan Yusuf yang makin membiarkan Tuhan makin besar dalam hidupnya, membuat Tuhan makin berkarya, sehingga ia mampu menyadari rencana Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi minggu lalu saya mengawali dengan tujuan hidup orang percaya. Salah satu poin tujuan hidup percaya sebenarnya jelas adalah memuliakan Allah. Allah merancang manusia lahir supaya bisa memuliakan dia. Dia bukan Allah yang memuliakan dirinya sendiri. Dan dia ingin manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas, mampu dengan inisiatif dan kemauan untuk memuliakan Tuhan. Hal yang kedua yang saya belum lanjutkan itu adalah bagaimana kita diminta Tuhan. Dia buat kita, Efesus 2 ayat 10, untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Tuhan mau supaya kehidupan kita selalu berbuah yang baik. Baik dan baik. Dan ketika kita berbuah yang baik, orang lain melihat kita, maka dia memuliakan Bapa di surga. Dan yang ketiga adalah bagaimana Tuhan ingin supaya hidup kita itu bisa finishing well. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kehidupan kita sampai pada akhirnya seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dulu hidupnya nyaman, tetapi sejak percaya Tuhan dia tidak mengalami kenyamanan lagi. Tapi bagi dia punya komitmen. Hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sejak dia menjelang nyaris udah mau mati, dia tahu, ya, nyawaku hampir selesai. Tapi dia bisa berkata dengan penuh kebanggaan, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Maka ia yakin sekarang telah tersedia mahkota kehidupan bagiku. Nanti kita bisa lanjut tentang bagaimana hidup kita dimahkotai Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, Yusuf pun belajar mengerti akan hal ini. Karena itu dia tidak melakukannya untuk membalas dendam semuanya. Walau ia punya kemampuan pada waktu itu. Bahkan dia bisa berkata kepada orang-orang saudara-saudara yang ketakutan. Ingat apa yang sudah dilakukan kepada Yusuf. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Semua hal yang terjadi atas kehidupan kita. Yusuf menyadari semua hal itu toh juga akan membuat dirinya jadi lebih baik. Kadang-kadang kita diizinkan untuk mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan tahu mungkin ketika kita dibawa kepada keadaan yang seperti itu akan membuat kita jadi lebih baik. Ketimbang kita selalu semua yang kita mau diikuti. Semua yang kita mau diikuti.
Akhirnya lama-lama kita jadi orang yang manja. Dan ketika ada hal yang tidak kita dapatkan, kita menjadi marah, bahkan mudah marah. Lihat gambar itu. Bisa marah dia. Tapi bagaimana mengendalikan ini? Nah, kita bisa belajar juga yang kedua dari tokoh Daud. Kalau baca, saya sampaikan khotbah di Jumat lalu di Ibu-Ibu mendahului ini, yaitu khotbah tentang Abigail. Nabal, Daud, dan Abigail. Atau Daud, Nabal, dan Abigail. Sebelumnya kita bisa lihat di situ dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Dikisahkan tentang hal ini. Daud baik bersikap, di situ ada, di Maon itu ada seorang yang bernama Nabal. Dia punya perusahaan di Karmel. Punya 3.000 domba, 1.000 kambing. Dalam pengguntingan bulu domba tadi tentu ingin panen menghasilkan uang banyak. Daud kirim 10 orang utusan untuk minta belas kasihan daripada Nabal ini. Pada waktu itu adalah hari raya. Biasa hari raya orang-orang kaya bisa berderma. Tapi apa yang terjadi, utusan ini tidak diperlakukan baik. Dia berkata si Nabal ini, siapa Daud itu, siapa anak Isai itu? Saya tidak kenal, ngapain dia datang tiba-tiba mau minta duit? Enak aja. Suruhan ini lapor ke Daud dan Daud menjadi marah sekali. Jadi Daud saja juga bisa emosi. Dia marah luar biasa, kurang ajar, sia-sia. Saya melindungi mereka semua. Tidak satu pun yang dicuri, tidak ada orang mereka punya pekerja yang saya ganggu. Saya lindungi mereka dari orang-orang jahat. Tapi ini balasannya. Normal. Kadang-kadang bisa begitu. Daud juga bisa. Emosi, dia bilang, angkat pedang kita. Dia punya rencana. Dia berjanji di hatinya. Kalau sampai pagi masih ada orang laki-laki di keluarga Nabal yang masih hidup, biar Tuhan hukum aku. Wah, marah bukan main. Bahkan bukan cuma suruh orang. 400 orang dikerahkan dari 600 dan dia sendiri menyandang pedang untuk membunuhnya sendiri. Dia datang dengan emosi yang meluap-luap. Membayangkan begitu jahatnya Nabal terhadap saya. Saya baik, tapi air susu dibalas dengan air tuba. Siapa yang gak marah? Natur manusia. Tapi puji Tuhan, Abigail, seorang yang cantik, tidak larut dengan kecantikan, tidak ganjen, tidak benahi diri cuma hanya tampilan luar, tapi dia punya inner beauty, satu kecantikan batinia. Alkitab menuliskan, menyaksikan tentang Abigail, profilnya adalah dia seorang yang bijaksana. Dia cepat tanggap. Ketika orang-orang yang lapor kepada Abigail, dia cepat respon. Dia nggak pikir panjang. Apa yang Daud mau? Ini esensinya. Ini esensinya. Banyak masalah terjadi itu nggak esensi, kita perdebatkan, kita ributkan. Tapi kita orang yang bijak itu besar pengertiannya, dia ngerti apa sih sebenarnya masalahnya. Daud butuh pertolongan, Daud butuh makan buat orang-orangnya. Karena itu dia siapkan semuanya, dia berkemas untuk pergi jumpai Daud dan memberikan apa yang Daud inginkan. Bahkan lebih dari itu. Di sisi lain Daud bersiap menuju ke rumah Nabal dan ingin membunuh semuanya. Tapi di sisi lain Abigail menuju untuk dapat ketemu daripada Daud yang dia tahu sedang begitu emosi luar biasa. Alhasil dari perkataan yang terkendali, emosi yang terkontrol. Waktu dia dengar begitu, dia tidak datang kepada suaminya Nabal. Dia tidak maki-maki si Nabal. Goblok lu ya, bikin kita punya keluarga jadi kayak gini. Enggak begitu dia.
Dia nggak datang ke suaminya, dia diam-diam, dia mengambil sikap sendiri yang baik dan bijak untuk meluluhkan orang yang sedang emosi. Kadang-kadang emosi itu kalau kita kasih, emosi itu api. Kalau kamu kasih bensin, dia makin gede. Kalau kamu datang dengan banyaknya air berdram-dram, bertangki-tangki, dan siap memadamkannya, sebesar api apapun akan tetap bisa. Itu yang dilakukan oleh Abigail. Dia datang sujud menyembah, merendahkan diri. Kadang-kadang orang emosi itu menunjukkan dia sombong. Dia merasa dirinya hebat. Abigail orang kaya. Punya banyak pesuruh. Tapi kali ini menghadapi Daud, dia sujud menyembah. Dia rendahkan diri. Bahkan dia ambil tanggung jawab terhadap ulah suaminya. Engkau marah karena si suami namanya Nabal tapi orangnya bebal katanya. Biarlah tanggungkan itu semua kepada aku. Apa yang kau melakukan kepada Nabal itu lakukanlah terhadap aku. Aku tanggung semuanya. Tapi maaf, aku waktu kamu pada datang suruh-suruhannya, aku nggak ngeliat. Kalau aku lihat, pasti aku akan berbuat baik kepadamu. Kini aku datang berkenan kiranya Tuhan mau menerimanya. Janganlah Tuanku kotorkan tangan Tuhan dengan menumpahkan darah. Tuhan nanti satu ketika berbuat baik kepada Tuhan, Tuhan diangkat jadi Raja Israel. Nanti Tuhan nyesel karena Tuhan pernah menumpahkan darah. Biarlah ada pembelaan Tuhan atas hidupmu. Wah, luar biasa, dia lebih beriman. Lebih rohani. Daud diingetin, Daud tersentuh roh Tuhan bekerja atas dirinya. Dia bilang, puji Tuhan, haleluya. Kalau engkau nggak cepat datang, gua nggak tahu deh apa yang terjadi. Engkau sudah selamatkan aku dari ulah kebodohan emosi aku. Singkat cerita, pulanglah dengan selamat. Waktu sudah selesai, singkat cerita, apa yang terjadi? Abigail pulang, dia lihat suaminya lagi pesta, mabok-mabokan. Kalau wanita di sini saya kira pasti pulang emosi. Bisa datang dengan bawa pentungan kasti. Si suami yang lagi mabok dipetung. Wah, dasar lu ya. Mungkin gitu kali ya. Ditendang kali itu. Kalau perlu disiram air panas. Tapi dia pengertian, ngerti. Udah lagi mabok, gua ngomong sama orang lagi mabok mah. Cuma tunggu situasi tenang. Biar dia tidur dulu. Besok pagi baru dia ngomong. Begitu dia ngomongin kayak gitu, si Nabal kaget. Jantungan, serangan jantung terjadi. Dia ngalamin serangan jantung. Bagus gak mati seketika. Dapat 10 hari hidup lagi. Baru kemudian dia mati. Tuhan bela Daud. Gak perlu Daud tumpahkan darah. Ada pembelaan Tuhan. Kadang-kadang manusia lupa diri. Daud gagal. Dia pernah emosi. Pasal 25. Tapi pasal 30 kalau kita baca. Ini kisahnya lain. Daud juga diperhadapkan dengan situasi yang buat dia tertekan. Kota Ziklag dikalahkan oleh Amalek. Dibakar habis. Semuanya ditawan. Tapi tidak ada yang dibunuh. Termasuk kedua istrinya. Si Ahinoam dan Abigail yang juga baru ini dinikahkan sama si Daud. Anak-anaknya semuanya ditawan. Rakyat juga jadi marah gara-gara ini semua. Mau lempari Daud seperti itu. Wah, suasana itu tidak menyenangkan. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia bisa aja juga marah. Lu kira cuma lu punya istri yang diambil, gue juga. Lu kira cuma anak lu, gue juga. Bisa kita ribut.
Daud tertekan sekali. Tapi apa yang dilakukan Daud? Situasi yang menekan. Kadang orang pinter, IQ-nya bagus tapi EQ-nya jelek. Intelijen, intelektualnya tinggi, tapi emosionalnya rendah. Banyak sekolah mengejar pendidikan itu, tapi tidak mengajar pembentukan karakter. Itu Indonesia. Banyak orang tua ngejar anak dijejelin sedemikian rupa. Oh, ini mah belajar sini, les ini, habis ini enggak ini. Hari-hari sepenuhnya cuma buat belajar gitu. Tapi kita kurang dididik spiritual dan emosional. Jadi orang yang tangguh dan kuat. Daud menguatkan kepercayaan. Di situasi gitu dia kuatkan. Saya pernah coba mendamaikan, di sini ada pengurus antar ribut, saya cuma bilang sama orang yang saya harap kamu bisa lebih dewasa. Anggap kamu lebih dewasa. Tunjukkanlah engkau bisa lebih dewasa dari dia. Kuatkan kamu. Kalau kita punya kakak adik, yang kakak kita bilang, ngalah lah ya. Lu kan lebih kakaknya dewasa. Itu adik kamu. Udah. Harusnya kan kita ajar gitu. Kita kuatkan hati. Udahlah, tenang aja, kuatkan hati. Kuatkan hati. Daud lakukan itu. Dia tidak bicara dengan orang lain. Dia tidak cerita banyak hal yang lain. Tapi dia datang cerita sama Tuhan. Dia kuatkan iman. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Dia cerita. Dia datang dengan pujian, dia datang dengan tangisan, dia datang dengan aduan. Dia kuatkan iman. Tuhan, Engkau yang kuandalkan. Engkau pertolonganku. Engkau kekuatan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Orang yang, garis bawahi, orang yang gampang emosi cenderung lupa untuk mengandalkan Tuhan yang sanggup membelanya karena ia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ini kebanyakan. Kesimpulan saya, ketika orang emosi, dia lupa. Dia cuma ngandalin, dia pikir siapa saya diperlakukan kayak gini. Gua gak terima diperlakukan kayak gini. Dia cuma merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dia lupa Tuhan, ada Tuhan yang bisa membela. Nah, jangan aplikasi dalam hidup kita, jangan biarkan mulut tuh lebih cepat dari pikiran. Banyak hal kadang-kadang kita ngomong ceplos ngomong aja ya. Ngikutin emosi kita. Nggak mikir lagi panjang. Saat emosi datang, yuk ambil jeda. Diam aja, diam itu kadang menjadi emas. Kasih waktu, diam. Saya bilang dulu waktu kerja, anak buah saya pegang juga membawai customer service, sales dan lain-lain. Saya bilang customer service biasa jadi tumpahan kemarahan customer. Orang suka telepon ke CS. CS ini nggak ngerti apa-apa customer service-nya. Ceritanya tentang ini dan lain sebagainya. Pelayanannya buruk dan sebagainya. Saya kayak gini-gini, dia cerita marah. Saya pun pernah juga kadang-kadang marah. Ketika kartu kredit saya sudah sampaikan, ini annual fee saya sudah dihapuskan. Saya minta dihapuskan, sudah dihapuskan. Saya sudah bayar dulu 1 juta, tapi kemudian saya dikembalikan 1 juta lagi. Terus kenapa bulan depan saya ditagih lagi? Ini annual fee atau monthly fee? Ini iuran tahunan atau iuran bulanan? Saya marah sekali sama orang yang telepon saya. Pak, kenapa ini belum dibayar? Saya sudah bayar semua kewajiban saya kecuali yang tadi. Tentang yang membership fee yang sudah dihapuskan.
Kamu cek sistem kamu, saya bisa marah. Kadang-kadang jadi lampiasan kayak gitu. Nah coba kalau kayak gitu, apa yang harus dilakukan oleh customer service? Saya bilang, saya didik mereka anak buah saya. Kamu dibayar, kita dibayar, saya dibayar untuk dimarahi customer. Betul? Udah include kan? Include, udah termasuk. Ya lu digaji memang begitu. Jangan lu balas tuh customer, lu marahin lagi. Itu customer hilang. Kamu dipecat. Itu customer penting lu marahin. Bagaimanapun juga, customer is the king. Betul ya? Raja dia. Udah perlakuan aja yang lain raja gitu kan. Kita ini hamba. Kalau perlu lagi marah itu, ya Tuhan, ada apa? Apa yang hamba bisa lakukan? Rendah diri aja. Nanti dia lagi marah-marah kemudian bisa jadi surut kalau kita baik. Karena orang yang lagi kayak gimana kalau kita tetap berlaku baik, tetap aja kita bisa ini ya. Jadi waktu jeda. Kadang kemarahan bukan berasal dari masalah, tapi karena apa? Ya kita merasa harus mengontrol segalanya. Ini kita mau kendalikan, ini mau kontrol, ini. Kita frustrasi karena orang tidak seperti yang kita mau. Salah satu alasan kenapa kita itu harus sabar. Dan kapan kita harus bersabar? Kapan saya harus bersabar? Kapan saya harus bersabar? Kapan? Ya saat emosi memang harus sabar ya. Caranya gimana? Udah diam. Lu jangan ngomong. Lu ngomong nanti bisa kepancing lagi. Ya, kepancing pasti kepancing. Diam, diam. Diam aja. Ada diam. Dia ngamuk, lu diam. Diam aja. Biar dia ngoceh sendiri. Sampai dia berhenti. Ya? Betul kan? Tapi begitu disautin dikit aja, itu anjing galak, awas ya. Dia bisa menggonggong, itu singa mengaum-ngaum itu. Bisa perang dunia ketiga, walau dunia ketiga ini belum perang. Sudah lokal duluan. Justru kita itu diminta untuk bersabar, bahkan lebih lagi saat orang lain tidak bisa berubah. Kita ingin orang berubah, tapi ternyata nggak seperti yang kita mau. Nggak perlu frustasi. Tapi orang yang frustasi dia bisa marah. Wah, gue udah ngomongin gini. Wah, begini. Dan kita merasa juga kadang-kadang orang bisa marah karena merasa terancam kehilangan kendali. Dia pengen kendalikan semuanya. Dia pengen kuasai semuanya. Dia pengen orang lain nurut sama saya. Dia pengen orang ngikutin apa yang saya mau. Ini loh, bicara tentang saya. Dia terlebih besar. Nyanyi lagu itu. Dia terlebih. Saya kesentuh dengan lagu tadi. Biar Yesus lebih besar. Yohanes 3 ayat 30. Biar dia makin besar, aku makin berkurang. Dia makin bertambah. Yang kedua, kita boleh belajar bahwa marah itu boleh, nggak dilarang kok, tapi jangan bikin dosa. Jangan gara-gara kamu marah, kamu emosi, kamu bikin dosa. Maka Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Alkitab tidak melarang kita untuk marah. Yesus sendiri pernah marah ketika rumah Bapa dijadikan pasar. Tapi marah harus dalam kendali kebenaran, bukan meledak dalam reaksi yang merusak. Nah, kita belajar dari Musa. Musa juga
menghadapi situasi yang buat dia jadi marah. Bilangan pasal yang ke-20, karena ternyata orang-orang yang Musa pimpin itu, dia bersungut-sungut terus, bikin marah, bikin kesal. Yang saya nggak pernah lupakan itu, waktu saya ke Gunung Sinai di tengah masih perjalanan awal, itu orang-orang teman-teman saya, kami rombongan 80 orang, itu rombongan terbesar yang saya pernah ikuti, kita ke Holy Land. Tengah malam jam 1 kurang kita berangkat. Pagi-pagi sekali itu udah suasana begitu dingin sekali di kaki Gunung Sinai. Tapi orang-orang yang dijanjikan, ini nggak sesuai dengan janji menurut mereka. Ini orang-orang udah dijanjiin, tenang, kita akan berangkat ke Gunung Sinai, tempat di situ Musa akan terima 2 loh batu. Di atas gunung itu engkau akan melihat keindahan, wow, luar biasa yang saya pernah lihat. Yang nggak pernah ada lagi terlihat di tempat lain. Seperempat perjalananmu Gunung Sinai, engkau ketemu akan unta, dan engkau akan naik unta sampai 3/4 gunung. Kemudian 1/4 lagi kamu harus jalan kaki karena kamu tidak bisa lagi naik unta. Perjalanannya nggak bisa, unta nggak bisa daki sampai puncak. Tapi 1/4 perjalanan kita nggak ketemu itu unta. Itu semua orang pada ngambek. Dia berdiri kagak mau bangun. Kagak mau bergerak. Ngambek luar biasa. Mana untanya? Mana untanya? Nggak ada untanya. Itu banyak orang begitu. Kemudian dalam hati Tuhan bilang, tuh lihat. Gimana susahnya Musa memimpin umat. Beneran, itu saya nggak lupa tuh. Tuhan ngomong gitu dalam hati saya. Dan saya juga orang yang bagian itu. Tapi saya nggak ngambek. Saya tetap percaya saya akan dapat unta. Akhirnya ada yang provokator. Kita balik hotel saja. Kita balik hotel. Gitu kan. Itu tour leader udah bilang, jangan diam di sini, kedinginan, nanti kamu bisa mati. Ada yang kemudian mau balik hotel. Udah pada sebagian pulang hotel. Nggak ngalamin puncak Gunung Sinai. Tapi saya bertahan. Saya ikuti. Ketemu, ngelihat, ada satu onta lagi diperebutkan. Ini orang lagi marah, ribut besar. Antara 2 pemilik barangkali, saya nggak ngerti. Dia marah besar tuh. Ya udahlah, kenapa? Begitu saya jalan-jalan lagi sampai ke atasan dikit. Kemudian puji Tuhan, saya dapat onta. Saya dapat onta, 3/4 perjalanan saya turun. Kemudian kami mau jalan lanjut. Kemudian semua pada beli Indomie. Mie cup. Wah, enak juga nih ya. Akhirnya saya juga beli Indomie. Nikmatin hidup. Kemudian akhirnya singkat cerita saya sampai di atas. Itu pagi dini hari. Sepulang nanti kemudian pagi baru saya kelihatan itu semuanya. Ternyata jalan onta itu pinggirnya jurang. Pantesan gue dibawanya tengah malam supaya nggak takut. Kalau ngelihat gitu kita takut. Waktu saya naik onta saya merem karena gelap. Saya bawa senter kepala. Diwanti-wanti, sentermu jangan kena mata unta. Dia bisa ngamuk, tunggangin kamu, kamu bahaya. Jadi saya ingat pesan itu. Sampai di sana saya ternyata nikmatin indahnya itu gunung luar biasa. Orang-orang nyangka saya nggak kuat, tapi ternyata saya lebih kuat dari orang-orang yang lain. Sehingga saya pegang tongkat Musa. Jadi ada ibu-ibu yang minta dituntun juga pegangan sama saya untuk turun. Dan ternyata orang yang menilai saya nggak kuat, ternyata saya lebih kuat. Bisa berjalan. Puji Tuhan dapat karunia. Nah, kita bisa lihat Musa ngadepin kayak gitu. Juga bisa emosi luar biasa. Emosi. Dan ternyata Musa emosi. Emosi Musa dinilai Tuhan, engkau tidak menghormati Tuhan. Dia pukul itu gunung batu 2 kali. Padahal Tuhan suruhnya apa? Pukul atau tidak? Tidak.
suruh apa? Cuma ngomong. Itu nanti akan keluar air. Tapi gara-gara ini kesel, dia nggak bisa pukul orang, dia pukul tuh gunung 2 kali. Buah, buah. Tuhan bilang, engkau tidak menghormati kekudusan. Orang emosi kadang-kadang dinilai Tuhan, engkau tidak menghormati aku. Engkau lupa sama aku. Karena ada aku. Tuhan pernah ajar saya. Yang saya sudah pernah saksikan kan. Waktu saya pertama kali seumur hidup masuk rumah sakit. Harapan saya kepengen harapan. Aduh enak ya besuk, dibesukin gitu. Tapi gak ada yang besuk. Benar saya kecewa. Mana jemaatnya, gak ada yang datang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga baru datang. Tapi di saat itu saya kecewa berat. Tapi Tuhan bilang, benar nih Tuhan bilang, saya gak pernah lupa. Kan ada aku, jawaban Tuhan gitu. Mana yang kau mau? Mereka atau aku? Gue disuruh pilih. Langsung saya respon, asal ada Tuhan cukuplah. Itu kalimat yang saya masih ingat banget saya ngomong. Asal ada Tuhan cukuplah. Mungkin saya ekspektasinya berharap orang lain. Tapi Tuhan cemburu. Dia bilang, engkau berharap dia atau aku? Maka saya pilih Tuhan. Sejak itu saya gak ngarepin lagi. Ketika saya sudah tidak berharap sama manusia, barulah dia datang. Tapi kekuatan dari Tuhan sudah saya terima. Waktu saya gak tahan, saya bilang mati nih saya nih. Nahan sakitnya yang luar biasa, pendarahan. Jadi saya ngerti kalau ada perempuan pendarahan yang di Alkitab. Saya ngalamin ngocor darah. Kenapa? Karena saya dioperasi, ternyata kalau wanita dioperasi aja, dibelek aja masih dijahit ya. Saya baru tahu ternyata saya dilobangin cukup dalam dan samping anus saya. Kan bisulnya di situ. Itu kagak dijahit. Saya baru tahu sejak kontrol, waktu kontrol ke dokter lagi itu saya tanya, dok sakit kenapa dok? Sakit banget dok. Ya sakit lah, dia bilang gitu kan. Itu karena saya memang gak jahit. Gitu loh. Jadi udah saya lobangin, biar dia lobang gitu. Kenapa dia bilang saya gak jahit? Supaya kalau masih ada sisa nanah, itu gak ngendeng lagi kan gitu loh. Ketampung, ketutup kan, udah ketutup kan, nanti kan dia masih gitu. Jadi sengaja dibiarkan bersih dulu, beneran gitu. Ngocor. Tapi kan sengsara saya. Udah gitu tahu sendiri, kalau dia deket sama anus, itu area super sensitif. Itu buat kita terangsang kepengen pup. Dan begitu pup dia bergesekan, itu darah, aduh, gua mau mati deh. Gak tahan. Jadi pantat saya hitam, PK rendem terus, kan? Tapi saking gak kuat dokter bilang sinar dia, laser. Saya di laser 1 minggu di laser, pagi dan sore untuk memberhentikan pendarahan saya. Tapi enggak juga. Waktu itu Adi masih kecil. Dia datang, Leo lebih kecil lagi. Tapi Adi yang kecil itu datang meluk dan dia nangis sama saya. Tangisan Adi itu buat saya luluh hancur. Saya gak kuat mau mati. Tapi hati saya berkata, saya harus hidup demi anak. Itu karena Adi nangis memeluk saya. Pelukannya buat saya hancur. Dan hati saya bertekad, saya harus kuat demi anak. Saya harus hidup demi anak. Mungkin kita ngalamin banyak hal yang menekan hidup kita. Tapi kalau engkau punya motivasi tertentu demi anak, orang tua yang baik tidak akan korbankan. Orang tua yang baik akan proteksi anak. Dia lebih berkorban daripada dia korbankan anak. Itu saya. Saya tekad harus kuat dan harus hidup. Anak saya masih kecil. Itu buat saya kuat, bangkit, dan akhirnya saya menang. Musa gagal, lupa diri ketika emosi, dan akhirnya konsekuensinya besar loh.
Dia udah boleh berjeri lelah, susah-susah, capek-capek pimpin umat. Buat dia nggak boleh masuk ke negeri perjanjian. Hukuman Tuhan terlalu berat. Cuma boleh lihat dari puncak gunung. Gunung Nebo. Dan dia mati di sana. Nyaris lu yang kerja capek-capek nggak nikmatin. Cuma gara-gara emosi. Jangan emosi. Jadi marah boleh, tapi jangan bikin dosa. Apa yang bisa kita pelajari? Ini. Oh, ini baru ya. Oke. Marah dengan kasih artinya menegur dengan tujuan membangun bukan melukai. Jadi kalau ingin marah, kalau ingin menegur, yuk lakukan itu untuk hal tujuan membangun bukan melukai. Bukan balas dendam, bukan nunjukkan siapa saya. Lu begini gue juga bisa begitu dan sebagainya. Itu dulu saya gitu loh. Lu jahat sama gue bisa lebih jahat dari lu. Beneran gue bisa lebih jahat. Tapi lu baik, gue bisa jauh lebih baik dari lu. Itu dulu saya. Tapi Yesus berkata apa? Jika ada orang yang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Engkau menaruh bara di atas kepala. Engkau bikin malu. Maaf, arti menaruh bara itu salah di Bible Quiz ya. Harusnya itu bikin dia jadi malu. Dia jahat tapi lu bikin baik. Lu naruh bara tuh di atas kepala orang yang jahat sama lu. Bikin dia malu. Kenapa? Karena kalaupun lu dijahatin tapi lu tetap baik. Lu baik bukan karena orang baik. Tapi kenapa? Karena saya orang baik. Betul? Karena itu kan kalimat yang saya ucapkan selalu. Jadilah orang baik bukan karena orang baik padamu, tapi karena engkau memang orang baik. Amin. Jangan biarkan emosi yang lama memendam. Kemudian konflik itu bisa jadi makin ruwet karena kita sering disambung ini. Yang ono lama, sambung lagi cerita berseri. Emosi kita yang dulu udah kita ngomongin selesai tapi jadi nggak selesai terus. Masih diungkit lagi. Bicarakanlah semua hal pada waktunya dengan hikmat dan dengan penuh damai. Tujuannya tadi untuk kebaikan. Orang yang hidup dipimpin Tuhan, dia tidak terburu-buru bertindak karena marah. Ia tahu bahwa reaksi yang tergesa-gesa bisa menghancurkan relasi, hubungan, dan nama baik dia sendiri. Yang terakhir, sabar itu jalan untuk menang. Yakobus 1 ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang yang emosi, orang yang marah, jangan pikir engkau dibenarkan Tuhan dengan alasan apapun juga. Karena dikatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika kita belajar tenang dan sabar, kita membuka ruang bagi Tuhan untuk bertindak. Jangan kita mencari keadilan dengan jalan kita sendiri. Datang sama Tuhan. Sabar bukan berarti kalah, tapi percaya bahwa Tuhan punya cara menyelesaikan masalah jauh lebih baik daripada ledakan amarah kita. Kita bisa lihat contohnya Yesus Kristus sendiri. Di atas kayu salib dia dihina, disiksa. Bahkan dia ditantang, jika engkau anak Allah, turun selamatkan dirimu dan tolong kami tunjukkan dirimu hebat. Memang anak Allah. Tapi Yesus tetap tergantung di atas. Secara manusia dia punya ego itu ditantang. Kalau dia turun gagal semua, kita nggak selamat. Dia nggak mikirin diri sendiri. Kebanyakan orang itu karena egois maka dia emosi marah. Kenapa apa yang dia mau tidak dia dapatkan? Tadi saya sudah bilang. Banyak orang cuma pikirin dirinya sendiri. Dan kepengen maksa orang ngikut seperti yang dia mau. Dan ketika tidak
diikutin, maka kita jadi marah. Tapi Tuhan, dia nggak lakukan itu seperti kita. Tuhan mau kita hidup memuliakan, tapi kita nggak memuliakan. Tuhan kemudian nggak ngamuk sama kita. Dipencet mati. Tuhan kasih kesempatan banyak hal. Berulang kali kita janji Tuhan, ya Tuhan, ya saya minta ampun. Ya Tuhan, saya janji ini. Tapi lakukan lagi tetap, tapi Tuhan tetap sabar. Sabar dia. Petrus nanya berapa kali saya harus mengampuni orang. Sekali, 2 kali, 10 kali, 1000 kali. Tidak. 70 kali 7 kali. Kenapa 70 kali 7 kali? Umur manusia adalah 70 tahun. Kalau kuat 80. Dalam 1 minggu berapa hari? 7 hari. Seumur hidup kita, setiap hari ada waktu untuk melepaskan pengampunan. Amin. Manusia bukan manusia yang sempurna. Satu ketika kita juga bisa melakukan kesalahan. Karena itu Tuhan ajar. Sebagaimana engkau mau diampuni Bapa, ampuni mereka terlebih dahulu. Sebab jika engkau tidak mengampuni Bapa juga di surga juga tidak akan mengampuni. Yesus berkata, ya Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus menganggap mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menang bukan dengan membalas, tapi dengan bersikap panjang sabar dan mengampuni. Contoh yang kedua, Daud juga begitu. Daud tidak memaksakan orang yang sudah lelah. Coba bayangkan, itu situasi lagi keadaan. Oh, yang di poin yang kedua saya lupa highlight ya satu hal. Bahwa yang dilakukan oleh poin kedua itu apa ya? Tadi kita diajar apa poin kedua? Lupa, baru saya udah bicarain. Poin kedua apa tadi? Jangan berbuat dosa ya. Supaya kita nggak berbuat dosa, selalu connect dengan Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Dia bisa emosi, dia marah. Tapi apa yang dilakukan? Pertama kan dia menguatkan hati. Ya, menguatkan kepercayaan. Kedua yang dia lakukan, dia nggak ngambil keputusan sendiri. Tapi dia datang bertanya sama Tuhan dan membiarkan hidup dirinya dipimpin Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh diri kita sendiri. Kalau dipimpin oleh diri kita sendiri, kita bisa bikin macam-macam. Itu yang dilakukan Daud. Dia tanya, Tuhan, kalau kayak gini masih nanya sama Tuhan lu. Coba ya. Gua kejar apa enggak Tuhan? Kalau pikir secara manusia, bini lu ditahan, anak lu ditahan. Lu gak usah nanya, udah kejar, tugas lu. Selamatkan, betul enggak logikanya? Betul. Tapi Daud gak gitu, gak sok pinter ya. Dia datang sama Tuhan, masih nanya sama Tuhan tuh. Dia pengen supaya hidupnya dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin oleh emosi. Betul? Banyak manusia dipimpin oleh emosi. Yang kedua. Yang ketiga, sabar itu jalan untuk menang. Ya, Daud tidak memaksakan loh. Di situasi kayak gitu, dia udah kan oke, Tuhan bilang kejar, nanti gua kasih lo menang. Nah, ada orang-orang yang gak kuat, udah capek, lemah. Ini bini gua masih ditahan, gua masih tahan, lu keluarganya juga masih tahan kan, lu mau sih begini. Daud gak gitu. Dia gak maksakan diri kok. Dia bisa pengertian karena yang tadi besar pengertiannya tuh orang yang sabar. Daud tidak memaksa orang yang sudah lelah dan tidak membiarkan prajurit juga bersikap egois. Oh kalau yang gak ikut ya nanti gak boleh dapat loh jatah. Enak-enak aja dia gak ikut ini, kita yang berjuang. Daud bilang gak boleh gitu ya, jangan egois. Dia capek ya sudahlah, kita yang masih kuat, ayo terus berjuang. Jangan paksakan. Banyak orang seringkali memaksakan kehendak. Daud sabar, punya empati bukan emosi. Ia punya belas kasihan, bukan arogansi kesombongan.
Daud berempati dan sabar terhadap kelemahan orang lain. Dalam 1 Samuel 30 ayat 10 dan 23 berkata, tetapi semuanya tidak dapat melanjutkan pengejaran sebab mereka terlalu lelah. Kemudian orang-orang bilang, oh kalau yang gak ikut nanti kalau ada jarahan, jangan bagi dia. Tetapi Daud berkata, jangan kamu berbuat demikian, saudara-saudaraku. Gak baiklah, udahlah. Kalau Tuhan karuniakan kita bisa dapat sesuatu, ya udah bagi mereka. Dan itu jadi ketetapan seterusnya kata Alkitab. Jadi, orang sabar bukan tidak bisa bertindak, tapi memilih waktu dan cara yang tepat dan benar. Orang yang sabar bukan berarti dia nggak bisa bertindak kok. Bisa, tapi tunggu waktu yang tepat. Caranya juga benar. Sifatnya membangun, sifatnya memulihkan, bukan menghancurkan. Setiap kali kita sabar, kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan mengubah orang lain. Nggak perlu kita repot-repot, wanti-wanti, bikin ancaman, bikin ultimatum, lebih hebat, memvonis dan sebagainya. Di keluarga, di tempat pekerjaan, bahkan di pelayanan. Kadang kita juga harus menghadapi orang yang ribet. Suka dikit-dikit ribut, dikit-dikit dimasalahin, dikit-dikit begini. Suka mengatur, bisanya perfeksionis, mudah marah, mudah emosi. Tapi yang harus kita lakukan, bersikap sabar, belajar berempati adalah bijak. Udah ngertiin aja, ya dia udah memang begitu orangnya, udahlah. Kalau dia udah begitu, lu jangan kayak gitu. Betul nggak? Kalau nggak, beda lu apa sama dia? Ya, betul nggak? Bedanya apa? Dia jahat, lu mau jahat juga. Lu bedanya apa sama dia? Ya, jadi bersikap sabar itu bukan berarti kita membiarkan kesalahan terus terjadi, tapi kita tetap merespon itu semua dengan kasih dan hikmat Tuhan. Orang bisa gagal, bisa gagal, bisa gagal, bisa gagal, bisa gagal. Itu sebabnya Yesus ajar. Berapa kali kamu harus mengampuni? 70 kali, 7 kali. Selama masih kamu hidup, ruang pengampunan tetap terbuka. Cuma dosa satu yang gak bisa diampuni, menghujat Roh Kudus. Kamu hujat Yesus, kamu bisa diampuni. Tapi hujat Roh Kudus gak bisa diampuni. Apa maksudnya? Ya nanti khotbah tersendiri. Tidak semua pertempuran harus ditanggapi. Tidak semua emosi orang lain harus kita responi. Kadang yang terbaik adalah diam dan mendoa. Kawal orang-orang yang kita khawatir itu dengan doa. Itu jauh lebih kuat daripada dengan apa cara-cara kita. Terakhir kesimpulannya. Jangan emosi ya, tenang saja. Itu bukan berarti kita tidak boleh merasa apa-apa. Tapi kita belajar. Satu, tetap tenang. Tenang itu bukan lemah, tapi tanda kedewasaan. Orang yang dewasa, dia bisa bersikap tenang. Tidak semua masalah harus ditanggapi dengan marah. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara-cara yang Tuhan tolong kita. Yang ketiga, emosi yang terkendali akan menyelamatkan relasi. Hubungan tetap baik dengan siapapun juga. Dan hal itu akan dapat tetap memuliakan Tuhan. Dunia mudah marah. Kita dipanggil untuk bersikap berbeda. Pimpin emosi kita. Jangan dipimpin oleh emosi. Jangan kita hidup dikendalikan emosi. Tapi kendalikanlah emosi yang ada pada setiap kita. Kita bisa marah. Dan tidak dilarang. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Engkau belum selesai. Kata firman. Efesus 4 ayat 27. Ingat. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis.
1 Petrus 5. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Yang lengah akan jadi mangsa. Biar engkau kalah asal iblis tidak menang. Karena musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat yang bisa main mempengaruhi emosi setiap orang. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Di Engkau telah mengajarkan bagi setiap kami, Tuhan, untuk kami tidak emosi, Tuhan, untuk kami tetap bertindak sabar, Tuhan, sekalipun kami dalam tekanan, Tuhan, sekalipun kami dalam permasalahan, Tuhan, tapi bila setiap kami boleh menghadapi semua dengan
kebenaran ya Tuhan. Ya Bapa, mampukan kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan. Seperti Abigail Tuhan, yang cantik rupa, rendah hati Tuhan. Dia mampu Tuhan menyadarkan Tuhan bagi lawan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan setiap kami boleh mempunyai roh penguasaan diri Tuhan. Sehingga Tuhan kami juga boleh menghasilkan buah Tuhan yang manis, yang boleh dirasakan bagi setiap orang di sekeliling kami Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan, ketika kami menegur sesama kami Tuhan, bila semua kami lakukan dengan penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur bagimu ya Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terus Tuhan, berikan kami kasih karunia Tuhan, untuk mampu memaafkan Tuhan, mampu mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Mampu Tuhan memperhatikan sesama kami Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang membela kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, dalam keadaan amarah atau tekanan sekalipun Tuhan. Biar Tuhan kami percaya, hanya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup membela kami Tuhan. Biar Tuhan setiap kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Biar setiap kami boleh tetap berharap di dalam Engkau Tuhan. Bahwa kekuatan kami berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur bagimu ya Tuhan. Bapa, kami juga percaya Engkau memakai Bapak Gembala kami Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin hebat Tuhan, semakin diberkati sama Tuhan. Dan kami percaya urapan yang baru selalu turun atas Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau yang memberikan roh kesabaran Tuhan dalam menggembalakan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terus Engkau memakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan Bapak Gembala kami Tuhan. Apapun yang saat ini dirasa Tuhan, kami percaya jamahan kuasa-Mu turun atas Bapak Gembala kami Tuhan. Sehingga Bapak Gembala kami Tuhan boleh mempunyai tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Sehingga boleh melakukan tugasnya dengan baik Tuhan. Boleh menyelesaikan tugasnya Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Syukur bagimu ya Tuhan. Bapa, tutup bungkus Bapak Gembala kami Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Dengan darah kuat kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.